Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'd, yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat subscribe subscriber per-peran wis apa bela. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah bisa bincang-bincang, berbagi video-video bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, saling mendoakan, saling berpesan. How are you? How are you? Apa kabar para sahabat-sahabat subscriber? Buat yang baru bergabung nonton juga, how are you? How are you? Semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, pada siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa sahabat, karena saya nggak punya apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa, cuma bisanya bincang-bincang saja sahabat, bincang-bincang, ngecaprak sahabat, bisa aja pada ngecaprak sahabat. Jadi perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat sahabat. Jangan ngecaprak yang enggak-enggak. Nah, kalau ngecaprak yang baik-baik saja, saling berpesan. Insya Allah sahabat, moga-moga manfaatnya diamalkan oleh banyak orang sehingga pahalanya bisa mengalir pada kita sahabat. Baik, bincang-bincang pada hari ini saya ingin cerita-cerita saja sahabat, cerita bincang-bincang seputar motivasi kehidupan, seputar dunia YouTube sahabat, YouTuber pemula. Tidak lupa saya menyemangati sahabat-sahabat YouTuber pemula yang lagi loyo, yang lagi tepar, waduh tewas, yang lagi masih malas-malesan. Udah sahabat, semangat. Udah fokus saja, fokus sahabat. Aduh, hilangkan rasa malunya, hilangkan rasa malasnya. Udah bikin konten aja sahabat, langsung pasang kameranya, HP-nya, kita langsung bikin kontennya ya sesuai dengan konten YouTube sahabat masing-masing. Nah, gitu aja sahabat. Jadi bincang-bincang aja santai sambil menyemangati sahabat-sahabat YouTuber. Jazakallah channel jaza buat sahabat-sahabat subscribe yang sudah pencet abangnya pencet. Waduh, kesuwun. Matur nuwun, makasih. Hampura sahabat, hampura. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati-hati sahabat-sahabat semuanya. Mohon sahabat-sahabat mengingatkan sahabat, diingatkan, karena kalau tidak diingatkan saya tidak tahu sahabat mana yang salah, mana yang benernya. Karena yang benar hanya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri, karena saya yang serba kurang sahabat, kurang belajar, kurang ilmu, dan kurang segalanya, karena saya hanyalah makhluk atau hamba Allah yang biasa sahabat. Baik sahabat, bincang-bincang hari ini, bincang-bincang tips membeli handphone, smartphone sahabat. Smartphone kan sekarang kan mahal sahabat, waduh. Ada yang nanya, saya pengen jadi YouTuber katanya, tapi harus punya smartphone. Padahal dia sudah punya smartphone sahabat, sudah punya Android. Tapi ya gitu, banyak alasan. Jadi banyak alasan, tidak action, ngomongnya kameranya jelek, ngomongnya memorinya penuh. Nah, ya kalau kita tidak action, kita tidak fokus dengan nge-YouTube, ya sudah banyak alasan sahabat. Jadi bedanya orang gagal dan orang sukses itu satu sahabat. Kalau orang gagal itu punya banyak alasan sahabat, punya 1000 alasan untuk gagal. Sedangkan orang yang sukses adalah dia hanya butuh satu alasan. Apa itu? Yaitu satu alasan untuk sukses. Nah, itu bedanya di situ sahabat. Jadi bedanya punya 1000 alasan untuk gagal. Orang gagal punya 1000 alasan untuk gagal. Orang sukses punya satu alasan untuk sukses. Ya sudah, mau HP-nya kameranya masih jelek lah, memorinya sedikit, ya HP-nya jelek, ya nggak apa-apa sahabat. Ya kita bikin konten yang santai-santai aja, yang simple, sambil nabung sahabat. Nabung, kumpulin kamera atau HP smartphone yang kameranya lebih bagus. Atau misalnya
memorinya penuh sahabat, ya udah dihapusin aja dulu sahabat, saya hapusin ya sewaktu ini aja, apa saat pengen bikin video, saat bikin konten. Jadi kalau pas sudah selesai ya diisi lagi HP-nya, ya nggak apa-apa repot-repot sedikit, namanya juga konten kreator, pembuat konten sahabat, ya harus mau repot sedikit. Nah, usahakan artinya mau ngurusin urusan orang sahabat, bukan ngurusin kehidupan orang. Jadi mau membantu kerepotannya orang. Nah, ya kita harus belajar menyelesaikan kerepotan kita sendiri sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Nah, tipsnya bagaimana membeli smartphone sahabat? Tipsnya banyak sekali sahabat. Ya pertama langsung aja beli. Buat yang ada uangnya beli aja langsung sahabat. Udah jangan mikir-mikir, asal uangnya ada sahabat. Kemudian apalagi tipsnya, misalkan buat yang masih muda-muda nih, punya orang tua, ya cobalah ngobrol sama orang tuanya pengen smartphone seperti itu. Atau misalkan saya sudah mandiri tapi bagaimana saya tidak punya penghasilan. Nah, di sini sahabat saya mau bahas yang gimana nih saya tidak punya penghasilan sahabat. Penghasilan dari mana? Duit dari mana, penghasilan aja nggak ada katanya. Misalnya apalagi buat beli smartphone. Nah, buat yang nggak punya penghasilan, ya otomatis sahabat, otomatis ya nggak bakalan bisa lah. Kita mau beli pakai apa? Beli kan harus pakai uang. Minta juga kan kita sudah mandiri misalnya. Paling orang tua misalnya cuma ngasih ya makan aja, makan, tidur. Tapi uang nggak bisa ngasih karena kita udah gede, orang tua juga kemampuannya sudah ya tidak bisa misalnya tua atau penghasilannya juga pas-pasan, boro-boro buat beli smartphone. Nah, tipsnya buat kamu yang tidak ada penghasilan, nah sahabat, fokus dulu cari penghasilan sahabat. Jadi jangan fokus beli handphone sahabat, fokus cari penghasilan. Misalnya yang apa bisa apa sih, kerja ya kerja aja sahabat, kerja apa saja sahabat. Misalnya dulu saya pernah kerja ikut apa sih, bangun rumah orang gitu, jadi apa, jadi kenek jadi peladen sahabat, jadi peladen kan dapat tuh. Kalau sekarang peladen kan berapa tuh ya 75 atau 80 ribu lah ya, beli smartphone mah bisa lah sahabat. Jadi kernet bangun jadi tukang bangunan gitu misalnya, ini yang masih sendiri. Atau ya bisa juga jualan, misalnya yang jago jualan aja sahabat, jualannya ya yang gampang-gampang saja lah sahabat. Misalnya jualan es atau jualan gorengan, ya jangan malu sahabat. Dulu juga saya dari dulu memang basicnya ya sudah jualan kecil-kecilan, sampai sekarang pun saya jualan sahabat, ya jualan komputer, jualan, ada punya air juga. Nah, banyak galon-galon di belakang saya jualan air sahabat. Nah, sembari sekarang lagi saya fokus di YouTube. Nah, buat sahabat-sahabat yang masih melempem, masih letoy nge-YouTube-nya, apalagi yang sudah dimonetisasi, udah tinggal gajiannya aja sudah menerima surat dari AdSense, ya jangan kalah sahabat, karena di luar sana waduh banyak yang lagi berlomba-lomba, banyak yang lagi fokus biar bisa dimonetisasi sahabat. Tapi yang paling penting adalah kita niatkan semua usaha kita niatkan semua karya kita niatkan semua apa yang kita kerjakan, niat lillahi ta'ala sahabat. Nawa itu lillah sahabat. Ibadah kita, ikhtiar kita, doa kita, nawa itu lillah sahabat. Nah, di samping itu tetap kewajiban kita sebagai makhluk. Waduh, kewajiban sebagai makhluk sahabat. Kewajibannya adalah berusaha, karena berusaha ini adalah setengah daripada setengah daripada ikhtiar lah sahabat, ikhtiar dan doa. Jadi kita wajib memikirkan akhirat, tapi jangan lupakan bagian kita di bumi. Waduh, di bumi. Ya kalau bisa ke planet lain silakan. Bagian kita di dunia jangan dilupakan, yaitu usaha sahabat. Jadi kembali lagi ke tips membeli smartphone tadi. Jadi yang belum punya penghasilan, fokus saja dengan penghasilannya.
Ya misalkan bisa pinjam punya teman, pinjam aja dulu, tapi kalau lama-lama minjam juga temennya bete juga sih sahabat. Pinjam aja dulu, misalkan satu keluarga minjam sama kakak atau adik yang punya, kita jelaskan untuk bikin YouTube seperti itu. Ya jangan lama-lama, jangan dirusak, harus dirawat juga. Seperti itu sahabat. Nah, lalu yang sudah penghasilan tapi pas-pasan boro-boro beli HP, sahabat. Nah, di sini kita longgarkan hati sahabat. Jadi jangan terburu-buru. Kita fokusnya jangan ke beli smartphone-nya, kita fokus tambahin dulu uangnya sahabat. Jadi tambahin pemasukannya sahabat. Waduh, tambahin pemasukan. Dimasukin apa sahabat? Jadi kita longgarkan. Jadi jangan boros sahabat, jangan boros. Biasanya misalkan pengeluaran sehari 50.000. Waduh, 50.000 berarti penghasilannya banyak nih. Sehari 50.000. Ya kita kurangi sahabat, kurangi separohnya kalau bisa. Bagaimana kalau yang pengeluaran setiap hari cuma 10.000, misalnya penghasilannya nggak sampai 50, jadi 10.000 sudah luar biasa. Nah kita potong 1.000 2.000 sahabat. Nah ya kapan beli HP-nya kalau cuma 1.000 2.000 nabungnya. Nah kita fokusnya jangan beli HP-nya sahabat. Tetap HP tetap ada dalam daftar rencana kita sahabat, ada ditulis. Jadi jangan lupa ditulis sahabat. Ketika kita punya rencana, kita punya keinginan, tulis aja dulu sahabat. Tulis, jadikan itu sebuah cita-cita, jadikan impian. Nah, dicatat sahabat, syukur-syukur ada gambarnya, ditempel di mana, di buku ke, di tembok ke sahabat. Waduh, tembok kamar bila perlu. Ketika mata ini terbuka, wah, yang dilihat adalah cita-cita kita gitu. Seperti itu sahabat. Jadi ya boleh-boleh saja tapi jangan berlebihan sahabat, karena kalau kita terlalu berangan-angan, berhayang, nah ini bahaya sahabat. Ini namanya berangan-angan panjang, itu tidak boleh, dosa sahabat. Jadi berangan-angan panjang itu tidak boleh sahabat, jangan. Jadi bercita-cita boleh sahabat. Jadi syaratnya adalah manjada-wajada sahabat. Ketika kita punya cita-cita, kita harus berusaha dengan keras, kerja keras sahabat. Dicatat. Nah setelah catat, kita nabung sahabat. Nah tabungan ini jangan lupa sahabat, ditabung. Jangan ditabung ini jangan kita pikir nabung aja yang gak bakalan bisa dibeli-beli sahabat. Bisa jadi pas kita lihat tabungannya, uangnya pada rusak sahabat, dicokoti curut. Digigitin sama curut sahabat, curut. Aduh, udah banyak udah dapat 1 juta, sobek semua sahabat, kena curut. Kena kecoa. Jadi jangan lupa sahabat, ketika modalnya atau tabungannya sudah kisaran 100, 200 sampai 500, nah kita kelola sahabat uangnya. Buat kamu-kamu yang misalnya kerjanya di pabrik, nah ini kan pabrik, kita punya teman yang banyak nih. Nah uang 500.000 dari tabungan kita putar sahabat, belikan pulsa misalnya. Teman-teman, kalau beli pulsa sama saya, nanti kan dari kita jualan pulsa ya insya Allah lah ada tambahan buat nabung sahabat. Kan kita kan dapat gaji juga, jadi kita masih bergantung dengan gaji kita, tapi kita punya tambahan gitu, jualan pulsa atau jualan ya makan siang gitu, yang ringan-ringan saja sahabat, misalnya donat atau jualan es. Waduh, es terus ya, karena saya dulu pernah jualan es sahabat. Saya sambil sekolah saya bawa-bawa es. Masih ingat waktu itu ya naik angkot bawa termos es ke sekolahan, saking pengen sekolahnya sahabat. Ya itu seperti itu sahabat. Jadi ya kalau sahabat punya bisnis, punya usaha sambil bekerja, nah bisnisnya jangan lupa, jangan ditinggalkan sahabat, buat tambahan kita sahabat. Nah nanti kalau tabungannya semakin bertambah sahabat. Misalkan kita pengen smartphone yang harga 2 juta, nah dikelola terus, insya Allah sahabat ya tidak lama lagi kalau kita kerja keras gitu. Kerja keras, kita puter lagi uangnya, jadi uang 100 jadi 200 jadi 300. Waduh, enak banget ya ngomong ya sahabat. Ya praktekkan saja sahabat, jadi rencanakan, baru ketika dapat uang kita tabung. Ada beberapa ya sedikit demi sedikit uangnya kita kelola sahabat. Nah kita pikirkan
kita kan punya pikiran nih sahabat ya, mikirlah sedikit, mikir sahabat. Masa kita kerja pagi, pulang sore, malam nonton TV, tidur lagi, pagi kerja, masa bertahun-tahun seperti itu saja sahabat. Nah, kita harus nabung, kita harus punya cita-cita sahabat, walaupun smartphone. Jadi ketika sudah terkumpul uangnya 2 juta dari kita memutar keuangan tadi, memutar tabungan tadi sahabat, jualan pulsa, jualan es, dan atau jualan apa sih, handphone misalnya punya teman dijualin, apa namanya tuh ya, calo, waduh calo. Ya bisa, tapi harus jujur ya sahabat ya, jangan nipu, jangan bohong sahabat, karena tidak berkah, nggak berkah sahabat. Jadi cari keberkahan. Jadi setelah dapat 2 jutanya dari menabung tadi, jadi bukan menabung duitnya ditaruh terus sudah sahabat. Jadi duitnya kita putar lagi, kira-kira uangnya ini bisa jadi lebih dari yang kita tabung sahabat. Nabung 100, kita belikan barang apa yang di bawah 100 tapi punya untung 10-20 ribu. Nanti 10-20 ribunya kita tabungkan lagi sahabat, tabungkan. Nah, jadi kan nambah lagi terus sahabat. Seperti itu, insya Allah ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisalah beli smartphone sahabat yang harga 2 juta misalnya. Atau misalnya tidak 2 juta ya 1,5 juta. Atau misalnya belum mampu juga, beli yang second aja sahabat, beli yang second. Toh untuk bikin konten juga nggak harus yang bagaimana gitu sahabat, harus yang 30 juta misalnya, enggak juga sih sahabat. Yang penting ada kameranya, ada memorinya sahabat, bisa nyimpen karya-karya kita. Nah seperti itu sahabat. Oke sahabat, jadi bincang-bincang kali ini tentang tips membeli handphone, tips membeli smartphone cukup sampai di sini. Buat kamu yang masih bingung, yang pengen tanya-tanya, silahkan masukkan pesan dan kesannya, atau bisa masukkan kritik dan sarannya di kolom komentar sahabat. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, pencet like-nya, pencet. Waduh. Terus yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya dari sekarang sahabat, karena insya Allah saya doakan saya istiqomah berbagi video-video bermanfaat. Doakan saya selalu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk selalu berbagi hal-hal yang berbagi kebaikan sahabat, share tentang manfaat dan kebaikan sahabat. Seperti itu. Mudah-mudahan yang sudah like, comment, share, yang sudah support channel Umaydani Info, mudah-mudahan kebaikannya ikut mengalir kepada sahabat-sahabat sakbeker semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan waras, bregas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas, dan tuntas utangnya yang banyak utangnya sahabat. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki, diberikan perlindungan, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Anda yang belum punya handphone, saya doakan segera punya handphone yang baik, yang bermanfaat sahabat. Akhir kata, akhir kalam, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.